tolong, ya Pak Polisi, saya protes karena saya dilempar dan kena leher saya. Saya tidak melakukan kekerasan apapun. Tolong yang melempar ditangkap. Barang buktinya, Pak Polisi yang melempar tadi diambil. Barang buktinya ini. Pak Polisi Harus ini negara hukum. Itu deliknya jelas. Ini deliknya jelas. Deliknya jelas. Pak Polisi. Pak Polisi. Ambil dia, ambil. Kalau kamu kita lapor ke Polri nanti. Kalau diambil kita lapor ke Polri. Ya. Yang lempar tadi diambil. Yang lempar tadi diambil. Yang lempar tadi diambil. Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, menarik begitu kan ya, kenapa Rocky Gerung ya dan Refly Harun ya dilempari botol begitu, ada apa begitu kan. Cara-cara seperti ini, cara-cara yang arogan yang luar biasa begitu ya. Kenapa? Ini kan negara demokrasi begitu kan ya. Memberikan kebebasan berpendapat di situ begitu. Tapi sayang begitu, hal-hal seperti itu pasti ada dalang di balik ini semua begitu kan. Siapa yang menyuruh mereka begitu? Tentu lawan-lawan Rocky Gerung begitu kan ya. Rocky Gerung ya pulang diskusi dikawal ya Brigade membelah persawahan. Jadi Rocky Gerung itu ketika dilempari botol begitu kan ya, Refly Harun kena ke Refly Harun, lalu kemudian dia lewat sawah begitu kan ya, terus kemudian dijaga ketat di situ begitu. Ini cara-cara arogan yang luar biasa begitu di era hari ini begitu ya. Kebebasan berpendapat sana sini bukan berarti kita harus main fisik begitu kan ya. Ini saya mengecam keras kepada orang-orang yang kemudian ya, yang tidak mampu bernarasi, yang tidak mampu bergagasan begitu, pada akhirnya fisik yang dimainkan mereka begitu kan. Ya bisa-bisa nanti ya Rocky Gerung ditembak begitu kan, bisa-bisa Refly Harun ditembak begitu kan. Ya kita buktikan aja nanti begitu kan. Ini kan baru permulaan begitu. Saya kira ada sesuatu yang kemudian ya membenci terhadap sesama saudara-saudara kita begitu. Padahal kita berdiskusi santai aja kok tiba-tiba dilempari itu begitu kan. Sayang seribu sayang. Ini menjadi catatan penting bahwa demokrasi kita tidak baik-baik saja begitu kan. Siapa yang melakukan seperti premanisme seperti ini begitu kan. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen. Agak panas begitu ya komentar-komentar netizen. Ini komentar-komentar dari netizen. Rocky Gerung pulang diskusi dikawal ya, barikade membelah persawahan begitu. Sayang seribu sayang begitu ya. Memberikan narasi, memberikan gagasan di situ begitu, tapi tahu-taunya ya dilempari botol begitu kan ya. Wah, ini cebong perusuh berani keroyokan kayak pembagian nasi bungkus kemarin. Betul begitu kan. Kenapa kok cara-cara premanisme ini ditunjukkan begitu di era hari ini begitu. Ini harus diperketat begitu kan ya. Dalam artian pengawasan kepada siapapun begitu ya. Ngaku negara demokrasi tapi main keruduk, kacau ya. Ngaku anti radikal tapi main keruduk, kacau. Antara omongan dan kelakuan beda jauh ya. Jenis ini malah merubuhkan negara demokrasi. Ya siapa? Anggotanya siapa begitu kan mereka begitu. Kita telusuri begitu kan. Ya bisa jadi ini atas rasa kebencian, bisa ini dilaporkan begitu ya. Kalau dilaporkan pasti kena siapa yang menyuruh mereka begitu kan. Yang jelas perdebatan-perdebatan politik ini sangat dinamis sekali begitu. Tapi menurut saya pribadi begitu kan, ini biar menjadi efek jerah ya laporkan saja orang-orang seperti ini begitu kan ya. Karena ini merusak tatanan demokrasi kita begitu ya. Bahkan demokrasi bakal jalan belakang. Fanatisme berlebih ya membawa orang kembali ke jalan yang mutu, yang betul begitu ya. Sebenarnya lebih ngeri fanatisme pemerintah daripada fanatis ya oposisi. Karena dari segi power dan massa mereka lebih banyak dan anarkis. Ini kritikan-kritikan netizen begitu. Sayang, menurut saya pribadi sayang seribu sayang orang-orang seperti itu begitu kan ya. Pasti dia dibayar, pasti dia orang-orang suruhan mereka. Tidak mungkin dia sendirian kok begitu ya. Pasti begitu. Kita lihat saja kayak kemarin yang didorong begitu kan ya. Ternyata dari kader PDIP begitu. Ya kita telusuri siapa mereka begitu. Yang jelas persoalan-persoalan seperti ini kacau menurut saya pribadi begitu ya. Tetapi ini melihat dari obrolan dari netizen sangat luar biasa di situ begitu, memberikan kecaman di situ begitu ya. Mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya ya, Rocky Gerung pulang diskusi dikawal barikade ya membelah persawahan begitu.
Jadi baru pertama kali saya lihat bahwa Rocky Gerung itu ya bukan berarti kita kabur begitu kan ya, tapi dikawal lebih aman di situ begitu ya. Cara-cara inilah yang kemudian menurut saya pribadi arogansi yang sangat luar biasa begitu. Mengapa demikian? Karena pada hakikatnya di situ begitu kan ya, hanya memberikan gagasan, memberikan ide di situ begitu, tapi tiba-tiba begitu kan dilempari botol ya, kena ke Rafli Harun di situ begitu ya. Ya, siapa yang melempari botol ini? Siapa begitu? Ternyata dari belakang begitu ya. Setelah ditanya ya, terus kemudian ditanya dan interogasi begitu kan, malah dia marah-marah begitu kan ya, nunjukkan ke kaosnya yang ia pakai begitu. Sayang seribu sayang begitu. Ini cara-cara ini arogansi yang sangat luar biasa begitu kan ya. Bisa saja cara-cara PKI yang kemudian muncul kembali begitu kan ya, seolah-olah mengkeruduk Rafli Harun di situ begitu kan, main keruduk sana sini begitu. Sayang seribu sayang begitu kan ya. Dan pada akhirnya apa yang terjadi? Apakah ada tindakan nanti? Bisa saja ada tindakan yang sangat luar biasa begitu ya. Bahkan dari CNN Indonesia, akademisi sekaligus pengamat politik Rocky Gerung ya terpaksa harus melewati area tengah sawah saat meninggalkan lokasi diskusi publik ya, yang sempat diwarnai kericuhan di Kopi Nuri ya, Condongatur, Depok, Sleman ya pada hari Jumat kemarin. Tapi menurut saya pribadi diskusi-diskusi seperti ini kan menghidupkan demokrasi begitu kan ya, menghidupkan gagasan anak muda begitu. Tapi sayang seribu sayang begitu, kenapa kok Rocky Gerung dilempari seperti itu ya, kena kepada Rafli Harun di situ begitu ya. Cara-cara kotor seperti ini, cara-cara arogansi seperti ini ya tidak layak begitu kan ya, berdemokrasi begitu ya. Kalau memang Rocky Gerung itu ada yang salah misalnya begitu kan ya, biar Polri yang melakukan hal seperti ini begitu kan. Ini intimidasi yang sangat luar biasa begitu ya, atas rasa kebencian kepada saudara-saudara kita begitu ya. Bahkan persoalan-persoalan seperti ini saya kira premanisme sudah dimunculkan begitu. Rocky bersama pembicara acara lain yakni Rafli Harun ya dan Saud Sitomorang yang melewati persawahan dengan barikade mahasiswa dan polisi demi menghindari gesekan dengan massa penolak kehadiran mereka di acara diskusi tersebut. Area persawahan untuk merupakan bagian belakang dari Kopi Nuri yang terhubung dengan akses jalan lainnya. Sembari berjalan melewati area persawahan, Rocky mengapresiasi acara diskusi ini membahas ya derasnya arus korupsi yang berlangsung interaktif. Dia juga menyinggung soal penolakan dirinya dan Rafli Harun oleh massa dari Pejuang Nusantara Indonesia Bersatu. Bayangkan begitu kan. Siapa yang menjadi kontrol masyarakat hari ini kalau bukan kalau bukan orang-orang yang kemudian punya kapasitas ini begitu kan. Pasti orang ini suruhan mereka begitu. Pasti, yang jelas ini pasti begitu kan. Kita lihat saja begitu ya. Saya ditolak tapi saya hanya mengucapkan pikiran. Saya enggak melakukan kejahatan, kata Rocky sambil bergegas meninggalkan lokasi acara. Bahkan sebelumnya acara diskusi publik yang melibatkan Rocky Gerung dan Rafli Harun tersebut diwarnai kericuhan. Massa yang menolak kehadiran Rocky Gerung dan Rafli Harun sebagai pembicara yang masuk merangsek ke lokasi acara untuk menyuarakan protesnya. Bahkan di satu sisi sambil memberikan materi, Rocky mulanya santai menanggapi protes massa dengan celutukan-celutukannya dan bahkan mempersilahkan mereka mendekati mimbar ya. Sampai akhirnya salah seorang dari mereka melempar sebuah botol ya air mineral ke arah mimbar dan mengenai Rafli Harun yang duduk di sebelah Rocky Gerung ya. Pak polisi, saya protes karena saya dilempar ya, kena leher saya, kata Rafli yang tiba-tiba meranjak ya dari kursinya usai terkena lempar botol itu. Itu cara-cara orang yang kemudian cara-cara arogansi yang sangat luar biasa begitu kan. Cara-cara PKI ya bisa saja seperti ini begitu kan ya. Bisa saja nanti itu main kekerasan, tembak sana sini begitu ya. Sayang seribu sayang begitu ya. Cara-cara seperti ini arogansi yang sangat luar biasa. Pasti ada orang yang menyuruh mereka begitu kan ya. Ya tidak mungkin dia sendirian begitu. Pasti ada dalang di balik ini semua begitu. Kita periksa aja mereka begitu ya. Rafli lalu minta polisi mengamankan orang yang melemparnya dengan botol. Narasumber lainnya seperti Saud Sitomorang dan peserta acara yang kebanyakan merupakan mahasiswa menyuruhkan hal yang sama. Bahkan ya selang beberapa menit acara kembali berlanjut, Rocky Gerung kemudian memberikan materinya di saat massa penolakan masih saja terus meriahkan protes dan menyela pembicara.
Selepas acara, Refli menyatakan masih mempertimbangkan untuk melapor ke polisi soal kejadian dirinya kena lempar botol air mineral itu. Saya kira nanti kita akan pertimbangkan ya, karena kan tadi kita tahu siapa yang melakukan pelemparan kecuali kita tidak ada bukti. Tapi mestinya Pak Polisi tahu, saya kan orang yang tidak mau merepotkan orang lain sesungguhnya, kata Refli Harun. Ya, Rocky Gerung sama Refli Harun sama yang lain mungkin tidak memainkan dengan hal-hal seperti itu begitu, melaporkan sana sini begitu kan ya, karena dia punya integritas, punya pikiran, punya masa depan yang harus kita pertanggungjawabkan begitu kan. Jadi cara-cara seperti inilah kita harus sama begitu kan. Ketika Rocky Gerung, Refli Harun berada dimanapun begitu kan, mengisi acara diskusi itu begitu ya. Ada protes sana sini, saya kira cara-cara protes seperti ini sudah arogansi yang sangat luar biasa begitu kan. Ya tidak perlu kita contoh begitu kan ya. Apalagi ini tentu kita telusuri dari mana begitu kan. Apakah dari kalangan mahasiswa juga atau dari kalangan apa begitu. Saya kira perdebatan seperti ini begitu kan ya, bukan satu kali dua kali Rocky Gerung digituin begitu kan ya. Kalau masalah bajingan tolol dan sebagainya kan ada Polri yang memproses itu begitu kan. Kita pasarkan ke penegak hukum saja begitu. Kira-kira kan seperti itu logikanya. Menurut saya pribadi premanisme arogansi yang sangat luar biasa. Cara-cara seperti ini cara-cara PKI begitu ya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Raya ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.